Nah ini rahasia ya sebenarnya. Nanti semoga nggak ada yang dengerin di YouTube ya. Kita lanjut. Lalu bagaimana Bapak apabila sukma itu tersesat, apakah bisa balik sendiri? Bisa, asalkan tidak ditawan, tidak dimakan oleh makhluk lain atau entitas lain ya. Atau butuh bantuan guru untuk kembali. Ya tetap ya paling aman kalau kita didampingi oleh seorang guru saat melakukan astral projection atau wedar sukmo. Supaya apa? Supaya sukmo kita itu tidak terkena sesuatu yang aneh-aneh ya. Kapan hari ketika Mbah Wira ngupload pengalaman wedar sukmo di YouTube, itu sama YouTube di take down. Ya ini nanti nggak tahu apakah voice note ya atau rekaman tentang wedar sukmo nanti di take down lagi sama YouTube, Mbah Wira tidak tahu. Tapi kalau memang itu di take down lagi, berarti memang sudah jatahnya Mbah Wira tidak bisa men-share sembarang ilmu ke YouTube. Artinya begitu. Ya karena ada beberapa ilmu yang sifatnya rahasia dan hanya bisa beredar di kalangan anggota Padepokan Sengkelat. Jadi kalau ini nanti di take down lagi ya sudah, nanti memang nggak boleh, kan gitu aja. Ya kita pasrah aja. Nah jadi wedar sukmo itu alangkah baiknya apabila kita didampingi oleh guru. Minimal ada khodam spiritual guide yang mendampingi kita. Kemarin waktu Mbah Wira sama Mas Guntur ya, wedar sukmo ke alamnya demon. Bagi Anda yang sudah menyimak ya beruntunglah Anda, karena Anda bisa menyimak chatnya, chat demi chat ya, demi per time waktu ya, per time lapse-nya, yang menunjukkan bahwa memang wedar sukmo itu real tanpa rekayasa. Itu Mbah Wira sudah menuliskan di situ bahwa dia didampingi oleh khodam. Ada khodam di belakang sebelah kanan. Karena memang Mbah Wira perlu untuk menjaga dia agar sukmanya itu tidak terkena apa-apa, setidaknya tidak diganggu oleh entitas lain. Itu dipagari sama Mbah Wira, keliling. Makanya dia tidak bisa melihat apa-apa selain putihnya es dan abu-abu batu. Ya batu abu-abu. Kenapa? Kan dipagari, tidak ada entitas lain, tidak ada makhluk lain di situ. Hanya Mbah Wira agak jauh posisinya, kemudian khodam di belakang dia persis ya sebelah kanan, kemudian pagernya itu keliling. Pagernya dengan apa? Dengan asma. Nah kemarin ada juga yang bertanya, Mbah, lalu bagaimana dengan Guris Laksamana? Ya, semoga yang kemarin bertanya menyimak lagi hari ini. Guris Laksamana itu adalah sebuah aji-aji ya, berupa mantra. Ya, Gurisku si Guris Laksamana. Itu kan bunyinya, lenggah ke langit muntahkan darah, nunduk ke bumi muntahkan nanah. Tergulik-gulik engkau seperti tunggul. Ya, terpunduk-punduk engkau seperti mayat. Ya. Karena Guris Laksamana, karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu Guris Laksamana. Dan bunyi mantranya itu ya menimbulkan gelombang frekuensi. Ada energi yang muncul dari situ. Jadi ketika kemarin pertanyaan, Mbak, apakah Guris Laksamana itu didampingi khodam? Jawabannya sejauh yang Mbah Wira tahu, jawabannya adalah tidak didampingi oleh khodam. Lalu apa bentuk proteksi dari Guris Laksamana? Bentuknya adalah energi dan sumpah serapah atau energi dan kutukan. Ada kutukannya. Jadi semacam proteksi dari Guris itu unik ya. Dia berdampak langsung pada fisik ya. Jadi pengamal Guris Laksamana itu di dahinya ada tandanya, ya ada tandanya. Kalau orang pengamal Guris ketemu pengamal Guris itu bisa melihat tanda itu. Kemudian tergulik-gulik engkau seperti tunggul ya, terpunduk-punduk engkau seperti mayat. Jadi semacam sumpah serapah atau doa buruk yang diucapkan kepada si penyerang kita. Ya. Wah ini siapa nih? Host mengundang Anda live together ya. Mbak Wira tolak aja nih. Jadi Guris itu seperti itu. Menariknya ketika Anda menggunakan Guris kemudian Anda terkena serangan itu memantul dan kembali kepada si pengirimnya berikut bunganya. Bunganya berasal dari mana? Dari energi dari Guris itu serta sumpah serapah atau kutukan ya yang menyertai ilmu Guris Laksamana. Kayak gitu. Itu unik ya. Caraka Sungsang pun tidak. Caraka Sungsang itu ketika ada serangan dia cuma dipantulkan, dipatahkan atau misal dikembalikan ya sama. Serangannya 6 ya kembali 6. Serangannya 10 kembali 10. Kalau Guris enggak. Serangannya 10 kembali itu bisa 20, bisa 30, bisa 40 tergantung sekuat mana si pengamal Guris itu. Kayak gitu. Itu kalau Guris. Ya, menarik ya. Pageran-pageran seperti ini sebenarnya layak untuk dikulik ya. Mbah Wira sendiri juga pengamal Guris, pengguna Guris. Ya, Mbah Wira bisa mengijazahkan ke orang. Dan ketika Mbah Wira pertama kali diijazahkan Guris, Mbah Wira melihat ada seperti cakra gitu ya, gear yang berputar itu mengitari Mbah Wira. Terus setelah beberapa bulan mengamalkan itu, Mbah Wira melihat ada aura biru dari Guris itu. Oh iya, ternyata itu adalah tanda bahwa
Mbak Wira menguasai level guru dan bisa mengijazahkan ke orang, ternyata kayak gitu. Ya menarik ya, guris. Oke, jadi kayak gitu ya Lur ya. Jadi Wedar Sukma itu alangkah baiknya apabila ada yang mendampingi atau ada yang melindungi. Oke, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul ya. Mbak Wira mau membahas sesuatu yang terakhir, yaitu terkait hukum kepantasan atau kalau orang Jawa menyebutnya hukum sebab akibat. Ini penting ya, karena jalan masuknya tuah itu ada syaratnya, yaitu apa? Syaratnya adalah pantas. Selama kita pantas maka tuah itu akan berjalan. Namun kalau kita tidak pantas ya tuah itu tidak berjalan. Contoh, kita melakukan afirmasi ya, kita menggunakan azimat kerejekian, melakukan afirmasi, wahai kodamku bantu aku untuk ya mendatangkan rezeki sebanyak-banyaknya hari ini. Terus kita tidur, ngopi, mabar, rokokan, pantas enggak untuk dapat rezeki? Enggak. Kenapa? Karena enggak ada upaya untuk memantaskan diri supaya kita dikasih duit oleh orang lain. Beda cerita kalau kita langsung sisingkan lengan baju, lipat sarung, kemudian kita ke tetangga sebelah, Pak, Bu, butuh dibantu enggak? Oh iya Mas, butuh apa? Ngangkutin kayu tuh, ada pohon yang tumbang. Ini sama bapaknya udah dibelah-belah, minta tolong dibantu ya, diangkut di kayu, ditata di sana. Kita membantu orang itu dengan baik, kita pantas atau layak untuk dibayar. Ya kita akan mendapat rezeki dari situ. Pengasihan juga demikian. Wahai kodamku bantu aku apa? Membooster energi pengasihanku semaksimal mungkin. Ya, membooster aura pengasihanku semaksimal mungkin sehingga ketika wanita melihatku, wanita itu suka. Setelah itu ngopi, rokokan, mabar, tidur. Ya nggak ada cewek yang lihat Anda gitu loh. Gimana tua itu mau berjalan gitu. Beda cerita kalau Anda kemudian ke pasar gitu kan. Jadi kuli panggul, bantu orang, kemudian ketemu sama ibu-ibu atau apa emak-emak bawa beban berat, kemudian Anda tawari, Bu, Mak, mau nggak saya bantu untuk ngangkat bebannya, diangkat kemana? Dilalah ternyata emak-emak itu mbak mobil di sana, Mas agak jauh, ya wes nggak apa-apa, ayo saya bantuin ngangkat belanjaannya, mau lebaran ya belanja banyak, ngomong yang baik. Kemudian ternyata di mobil itu ada anak gadisnya nunggu gitu kan. Mak, itu siapa yang bantu? Oh itu namanya Mas siapa tadi yang tanya? Mas Puri. Baik ya bantu Mak. Oh iya baik sekali, ganteng lagi. Nah itu beda cerita gitu loh. Kerezekiannya dapat, asiannya juga dapat gitu. Jadi itulah hukum kepantasan. Ketika kita menyukai seorang wanita pun sama, hukum kepantasan itu juga kembali terulang. Misal Anda seorang pengangguran, orang yang belum bekerja. Anda menyukai seorang PNS, kebanyakan ditolak. Misalnya loh ya, ini misal loh ya, jangan tersinggung dulu, misal. Kenapa? Karena dilihat oleh si wanita itu nggak pantas. Saya S1 misalnya, PNS, maka saya juga mencari sesama pegawai. Polisi, tentara, PNS juga misalnya. Kalau pengangguran pasti dicoret dari daftar listnya. Ini bukan saya menghina loh ya. Ini kita membahas hukum kepantasan. Itulah kenapa kalau polisi, tentara laki-laki pasti nyarinya perawat, guru kan gitu. Karena hukum kepantasan ini berlaku. Bukan hanya bagi laki-laki mencari wanita, tapi juga wanita mencari laki-laki demikian juga. Yang wanita dokter, lulusan S3. Dia pasti mencari juga sesama dokter atau minimal perawat. Minimal sesama S1 atau S2 dokter juga. Kenapa? Kalau dia menikah dengan lulusan SMA atau SMP, diajak ngomong nggak akan nyambung. Nah akhirnya hukum kepantasan berlaku kembali juga di sini. Anda pantas nggak mendampingi dia? Kalau nggak pantas pasti dicoret juga dari daftar. Kayak gitu. Anda bekerja keras, ya hasilnya 6 juta sebulan. Tapi nggak kerja cerdas, Anda bodoh misalnya. Doa minta gaji 100 juta sebulan, nggak pantas. Ya nggak akan Anda dapat gaji 100 juta sebulan gitu loh. Beda cerita kalau Anda kerja keras plus kerja cerdas, otaknya encer. Lulusan IT misalnya, teknik informatika ITS misalnya, atau ITB misalnya. Anda kerja ikut Google, ya bisa ngantongi 100 juta per bulan. Karena pantas atau layak untuk digaji segitu gitu loh. Nah ini hukum kepantasan itu seperti itu. Ini kapan hari Mbak Wira dapat bisikan ya. Coba sesekali bahas hukum kepantasan. Nah ini nampaknya banyak dibutuhkan oleh pembahar-pembahar azimat ya. Bahwa usahanya sedikit minta hasil yang luar biasa. Kapan hari itu juga ada namanya Wawan itu. Dia minta YouTube-nya booming.
ya, memahar azimat, ya, pengasihan dan siar pikiran ke Mbah Wira. Ternyata apa? YouTube-nya nggak booming. Lah Mbah, berarti azimatnya nggak jalan dong? Bukan azimatnya nggak jalan, hukum kepantasan tidak berlaku di situ. Mbah Wira ajari, Mas, kalau channelnya mukbang, maka mukbanglah makanan-makanan yang unik. Loh Mbah, makanan unik berarti mahal dong? Enggak, makanan unik itu tidak mahal. Misalnya kalau Anda orang Kediri, makanlah mukbang sambal pecel tumpang misalnya. Itu unik, khas. Anda orang Jawa Tengah misalnya, orang Semarang misalnya, bakso urat. Anda orang Jogja, gudeg misalnya. Anda orang Brebes, mukbang telur asin misalnya. Anda orang mana lagi? Bandung, mukbang somai. Anda orang Bandung, mukbang apa itu namanya, pedes-pedes itu apa? Apa yang pedes-pedes itu apa namanya? Apa? Yang kerupuk direndam kuah itu loh. Apa namanya? Itu pedes. Itu khas, ciri khas. Anda orang Jakarta, mukbang telur kerak misalnya. Lah itu khas. Anda orang Padang, mukbang nasi Padang. Anda orang Palembang, mukbang pempek, kerupuk udang misalnya, kerupuk ikan misalnya. Anda orang Sidoarjo, mukbang apa? Orang Sidoarjo itu apa? Tahu petis misalnya, atau apa? Lontong kupang misalnya. Nah itu unik. Rujak cingur misalnya, kalau Surabaya ya rujak cingur misalnya. Nah itu unik dan khas. Nah Mbah Wira tuh menyarankan kayak gitu. Enggak, ini mukbangnya cilok gitu. Syutingnya di tengah sawah, ya orang nggak ada yang lihat gitu loh. Kemudian setelah tuannya nggak jalan, marah sama Mbah Wira. Oh ya, seblak ya Mas Aldrian ya. Seblak Mbah, oh ya taruh topus juga nih ya. Seblak Mbah, seblak misalnya orang Bandung ya. Mukbang seblak misalnya. Seblak yang cabenya 1 kilo misalnya. Nah, itu unik gitu loh. Orang akan melihat YouTube Anda. Karena apa? Karena punya value added. Punya nilai tambah. Punya keunikan. Mbah Wira itu YouTube-nya biasa aja, tapi kenapa subscribernya banyak? Yang nonton juga banyak. Ya karena Mbah Wira punya keunikan apa? Mbah Wira selalu membahas ilmu-ilmu supranatural yang tidak dibahas oleh dukun lain. Dengan bahasa yang mudah, sederhana, dan mudah dipahami, mudah dicerna, bahkan oleh yang awam. Gitu loh. Itu namanya value added. Kalau Anda pingin YouTube-nya rame, ya kayak gitu. Itu namanya hukum kepantasan. Ini enggak. Marah sama Mbah Wira, ngomel, kemudian bilang kalau azimatnya tidak berkodam, itu cuma sebuah benda biasa lah, itu udah. Yes. Kemudian minta maharnya kembali. Wah ini. Ya, hukum kepantasan itu berlaku atas peristiwa apapun di dunia ini. Karena itu adalah hukum sebab akibat. Ya, itu hukum sebab akibat. Jadi apapun yang Anda lakukan, ketika Anda menginginkan A, maka lakukan upaya untuk memantaskan diri Anda agar A itu layak gitu loh Anda peroleh. Kalau usaha Anda sudah satu, Anda pengen A, ternyata usaha yang satu ini tidak membawa Anda ke A, dapatnya cuma B, berarti Anda perlu mengubah strategi. Jangan melakukan upaya satu lagi, belajar 1 kali mintanya nilai A, ternyata belajar 1 kali dapatnya nilai B. Ya jangan belajar 1 kali, belajarnya 2 kali, dirubah caranya. Einstein pernah berkata bahwa hanya orang gila yang menginginkan hasil berbeda, tapi upaya yang dilakukan itu sama. Nah, ya Einstein yang ngomong, bukan Mbah Wira. Itu sama, mengacu juga pada hukum kepantasan. Ya. Nah, pokoknya kalau masalah bisnis, ngomonglah sama Mbah Wira, akan Mbah Wira ajari. Ya insya Allah kalau masalah bisnis Mbah Wira paham lah sedikit-sedikit. Bisnis apa? Bangunan misalnya. 2022 bisnis bangunan sulit. Kenapa? Efek pandemi corona. Kan gitu. Setelah pandemi corona, PPKM berkepanjangan oleh Lord Luhut. Ya oleh Opung. Nah, kalau kita jualan material sulit di zaman-zaman seperti ini. Kenapa? Karena orang berhenti membangun. Orang fokus pada kebutuhan pokok ya, sandang pangan. Kalau Anda membangun, maka sasaran Anda harus berbeda, market Anda berbeda. Minimal dagangan Anda dimuat di YouTube. Minimal Anda membahas cara bikin pawonan dengan handcraft ya, handmade misalnya, atau buat jemuran handmade, ya, buat di YouTube, muat di YouTube, iklankan di TikTok. Kemudian Anda jual bahan material, itu baru masuk. Kira-kira bisa seperti itu. Atau Anda melengkapi tidak hanya jual material, tapi Anda juga sediakan kontraktornya misalnya. Itu baru kemungkinan toko Anda akan berjalan. Ya memang orang harus berubah. Kita nggak bisa menggunakan cara-cara lama. Praktisi supranatural aja terus berubah loh.
Jangan dikira wah enak Mbah Wira duitnya banyak makanya ngomong ringan aja. Oh enggak. Praktisi supranatural pun juga berubah. Ketika dulu supranatural menggunakan keris, ya, tombak, sekarang sudah tidak bisa menggunakan keris dan tombak lagi. Kenapa? Satu, pengirimannya susah. Dua, kalau keris dan tombak dibawa kemana-mana, di petentang bawa keris ngalor ngidul, tangkap sama Satpol PP, tangkap sama polisi. Jadi praktisi pun juga harus berubah. Caranya gimana? Dulu waktu musim ake, pakai ake. Begitu ake udah turun, pamornya habis, Mbah Wira sempat pakai liontin, pakai gelang, pakai kondus seterusnya. Hingga Mbah Wira menemukan terobosan baru, Mbah Wira memakai emas murni, bersertifikat resmi. Yang pertama, pada waktu itu Mbah Wira menggunakan emas. Baru setelah itu ada praktisi-praktisi lain yang juga menggunakan emas, dinomeri, seperti punyanya Mbah Wira. Dulu Mbah Wira emas tapi nggak ada nomornya. Sekarang emas ada nomornya, ada datanya, ada sertifikatnya. Nah itu kemudian baru ditirukan oleh praktisi-praktisi lain. Dukun juga terus berubah, sama. Kalau kita cara berbisnisnya tidak berubah, ya mati. Kemudian setelah Mbah Wira menggunakan azimat, ada bimbingannya. Bimbingan terus berkembang menggunakan media YouTube. Supaya kalau ada pertanyaan yang sama, tinggal kita mengirimkan linknya. Setelah YouTube, kemudian mulai live di TikTok dan FB. Ada FB, kemudian muncul TikTok, kita berkembang ke TikTok, gitu. Jadi untuk bisnis terus berubah. Mbah Wira kembangkan dengan metode-metode marketing, dengan metode bimbingan. Nah, tuh kalau ingin bisnis berkembang seperti itu. Jadi ada hubungan kelayakan atau hukum kelayakan yang harus kita penuhi apabila kita ingin survive. Oke, ada pertanyaan dari Mas Tommy. Izin tanya Mbah, apakah Coroko Sungsang itu permanen dan gak ada pantangannya? Ya namanya ilmu permanen Mas. Ya selama Anda masih mengamalkannya ya ilmu itu tetap manjing di diri Anda. Namanya ilmu loh. Apakah ilmu matematika itu permanen? Bahaya selama kepala Anda nggak diketok orang sehingga lupa ingatan gitu ya tetap permanen gitu loh. Selama Anda masih mengamalkan ilmu matematika itu ya tetap ada di otak Anda kan gitu. Jangan kayak Mbah Wira. Mbah Wira itu S1-nya sarjana biologi, ya sarjana sains. Jadi S1 biologi. Dulu pada waktu Mbah Wira masih mengajar biologi ya ilmunya permanen. Ingat Mbah Wira. Apa itu sel, mitokondria, kromosom, nukleosom, autosom. Oh ingat semua. Ya. Nah, badan Golgi, apalagi itu. Begitu sekarang menjadi praktisi supranatural udah nggak memakai itu ya lupa akhirnya ilmunya gitu. Jadi apakah Coroko Sungsang itu permanen? Ya namanya ilmu permanen selama masih digunakan. Tapi kalau udah nggak digunakan ya lupa gitu ya Mas Tommy. Ini pertanyaan lucu. Dan nggak ada pantangannya. Kalau untuk Coroko Sungsang versi Mbah Wira tidak ada pantangannya. Karena apa? Guru Mbah Wira juga mengajarkan tanpa pantangan. Masa Mbah Wira mau ngadi-ngadi memberi pantangan? Kan ya lucu kan. Dan kalau udah menyatu dengan diri itu nggak perlu diamalkan lagi. Wah ini pertanyaan lucu ini. Ilmu itu Mas ya kalau walaupun sudah menyatu ya tetap diamalkan ya. Tidak ada namanya ilmu menyatu terus tidak diamalkan terus tetap permanen tuh nggak ada. Ya nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Di dunia ini yang abadi hanyalah ketidakabadian itu sendiri. Ilmu juga begitu. Selama Anda masih mengamalkan ya permanen. Kalau udah nggak diamalkan ya lepas dari diri. Ya, ini logika sederhana saja sih sebenarnya. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, monggo silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya. Di grup juga namanya juga tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, live Mbah Wira akhiri sekian. Ya, jam 20.35. Tadi Mbah Wira mulai jam 19.50. Ya, berarti ya 45 menit ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf ya Mbah Wira kalau bahas sesuatu ya seperti ini apa adanya saja ya. Nggak suka ngadi-ngadi ya, nggak suka ngomong yang muluk-muluk indah-indah dialektika, nggak suka. Apa adanya saja bisa diterima, silakan, tidak juga tidak masalah ya. Mas Fer mengirimkan tanda suka, Mas Jack ya. Dikit lagi Mbak, apa ya? Silakan kalau dikit lagi ada pertanyaan apa? Silakan, boleh ya. Kalau nggak ada pertanyaan Mbah Wira akhiri. Silakan diketik aja pertanyaannya. Ada Mas Aan, ada Mas Aji Saka ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Aji Saka. Ya, silakan Lur. Boleh, kalau ada pertanyaan boleh ya. Semoga kapan-kapan Mbah Wira bisa ngupload lagi ya untuk pengalaman Wedar Sukmo ya. Karena menarik ya, Wedar Sukmo itu menarik. Ketika Mbah Wira bisa melakukan Wedar Sukmo yang terkhusus ya untuk satu orang, kemudian ditanya itu nyambung, itu sebenarnya fenomena langka yang belum tentu suatu saat itu bisa dapat lagi ya. Tapi nggak apa-apa ya, di take down sama YouTube ya.
Mungkin ada yang melaporkan ya sebagai konten penipuan misalnya, ya tidak apa-apa ya, namanya orang nggak seneng ya, bermacam-macam caranya. Ada Mas Fer ya, untuk proteksi lebih bagus buto atau Om Yang? Lebih bagus dua-duanya ya. Bah, kalau kita pakai proteksi itu lebih baik polisi apa tentara? Ya, lebih baik polisi apa tentara? Ya, lebih baik dua-duanya gitu. Polisi kuat ada, polisi lemah ada, tentara kuat ada, tentara lemah ada. Apa mbah tentara lemah? Tentara yang udah tua mau pensiun itu lemah. Tentara kuat apa mbah? Tentara yang baru jadi. Om Yang buto juga gitu. Ada nggak mbah buto kuat? Ada, buto yang udah tua. Ya usianya ribuan tahun, puluhan ribu, bahkan ada yang Mbah Wira punya yang 50.000 tahun. Levelnya 9,8. Itu bagus, kuat. Ada nggak buto lemah? Ada, anaknya buto itu lemah, masih anak-anak. Om Yang juga gitu. Mbak, ada nggak Om Yang kuat? Ada. Om Yang usianya tua, levelnya tinggi. Ada nggak Mbak Om Yang lemah? Ada, anaknya Om Yang. Ya. Jadi lebih bagus mana Mbak antara buto dan Om Yang? Bagus dua-duanya. Kayak gitu ya. Mas Fer ya, bisa dipahami ya. Jadi jangan kaku atau terpatok dengan ras. Mbak, kalau untuk pengasihan bagus mana Mbak? Siluman ular dengan kuntilanak merah? Ya bagus dua-duanya. Siluman ular yang kuat ada, yang tua, yang levelnya tinggi. Ada nggak siluman ular yang lemah Mbak? Ada, anaknya ular. Kuntilanak merah gimana Mbak? Ada nggak Mbak yang kuat? Ada, yang usianya tua, levelnya tinggi. Kuntilanak berambut emas itu istimewa, ya buatan Mbah Wira itu. Sekarang dibawa sama Mas Agung di Malaysia sana. Oh itu udah kembali berkali-kali lipat itu maharnya. Udah bisa beli motor segala Mas Agung. Ada nggak Pak kuntilanak yang lemah? Ada, anaknya kuntilanak. Nah, gitu loh ya. Jadi jangan kaku sama ras ya. Kalau udah macan gitu kan, wah itu proteksi yang mbahnya proteksi. Proteksi yang paling kuat dari yang terkuat, dan paling kuat adalah macan. Wah, jangan salah ya, anaknya macan ya lemah, gitu loh ya. Jadi jangan fanatik dengan ras. Biasa aja. Mbah Wira itu nggak macan-macanan, biasa aja ya, nggak buto-butuan ya, nggak omyang-omyangan, biasa aja. Adanya yang kuat yaitu yang Mbah Wira keep sebagai elite force. Dan kalau Anda lihat elite force Mbah Wira, ada yang namanya siluman katak emas, Kamabunta ya, siluman katak emas, tapi kuat itu elite force. Barang siapa yang memiliki katak emas itu, maka dia akan memiliki efek seperti pengamal ilmu gelap sayuto atau gelap ngampar. Apa itu ilmu gelap sayuto atau gelap? Ada suatu ilmu yang bisa mendatangkan petir. Ketika dia menggertak atau membentak seseorang, orang yang dibentak bisa koklok, gemetar, terkencing-kencing, lemes, bahkan pingsan. Kok Mbah Wira tahu? Tahu. Mbah Wira pernah menyaksikan sendiri kedahsyatan ilmu gelap sayuto pada saat Mbah Wira kecil dulu. Karena bapaknya Mbah Wira itu pengguna ilmu itu. Ketika bapaknya Mbah Wira marah, ya namanya anak laki-laki dablek itu biasa ya. Mbah Wira itu dipecut waktu itu. Bapak itu marah, Mbah Wira itu dipecut. Terus membentak, nggak sengaja, petir itu nyamber. Siang bolong, panas musim kemarau, petir itu nyamber. Kena pohon pete sama pohon pisang itu ada 4 atau 5 pohon, sama pohon kelapanya itu 2. Nyamber siang bolong. Itu pengalaman yang Mbah Wira inget dan gak akan pernah lupa seumur hidup. Jadi bapak itu marah, membentak Mbah Wira, dipecut sambil dipecut pakai selang itu ya, selang air itu lah, selang bensin yang kecil itu lah. Nah, itu petir itu loh nyamber. Dan itu ternyata sekarang ada di Khodam. Ya, barang siapa memiliki Khodam ini, itu dia memiliki keistimewaan seperti pengamalnya ilmu gelap sayuto atau gelap. Dan itu asli tulisan Jalak Paninggal. Berbunyi seperti itu, bukan Mbah Wira ngadi-ngadi mengada-ngada supaya produk Mbah Wira waris, enggak. Itu asli tulisan Jalak Paninggal. Dan ketika Jalak Paninggal itu menulis, ya memang seperti itu adanya. Karena Mbah Wira, Mas Jalak itu enggak bisa dinego. Ketika kuntilanak berambut emas itu Mbah Wira sketsakan ke Jalak Paninggal ya, itu ada tulisannya unik. Bisa berubah wujud menjadi burung secara nyata. Coba bayangin. Itu Mbah Wira klarifikasi itu. Mas ini benar bisa berubah wujud menjadi burung secara nyata. Iya. Bisa dilihat mata. Iya. Benar Mbah, benar. Ketika Mbah Wira kirim ke Mas Agung di Malaysia, malam itu juga temannya datang melihat ada burung terbang di kamarnya Mas Agung. Terus hilang si burung itu. Temannya itu akhirnya gemeter, koklok, ketakutan. Karena baru itu seumur hidup dia melihat ada burung bisa menghilang. Bayangin, asli nyata orangnya loh masih hidup tadi,
gabung di live. Anda bisa tanya itu bener nggak apa yang diceritakan Mbak Wira. Unik ya. Ya itulah ya khodam ya, dunia khodam itu luar biasa unik. Oke, kemudian ada Mas Aiden mengirim jari hati. Terima kasih Mas Aiden. Ada Mas Amel ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Mas Andri Kurniawan. Oke, kira-kira itu dulu ya yang bisa Mbah Wira sampaikan ya. Ada Mas A, memang dahsyat Guris Laksamana. Dahsyat kalau diamalkan. Kalau nggak diamalkan cuman kobel tuh ya nggak dahsyat Mas ya. Adanya ilmu itu dahsyat karena diamalkan. Ya kalau nggak diamalkan ya nggak dahsyat. Cuma sekali bismillah kobel tuh Mbah izin mengamalkan. Iya nggak akan dahsyat. Oke ya. Oke, terima kasih Lor. Itu dulu udah hampir jam 9 ya. Mbak Wira pengen istirahat, capek karena besok masih harus bekerja ya, menjadi abdinya masyarakat gitu ya. Menjadi abdinya rakyat negara plus 62 itu capek ya. Kenapa? Karena ya begitulah netizen kita ya, rakyat Indonesia itu susah ya, dilayani susah. Oke, itu dulu yang bisa Mbak Wira sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada yang positif silakan bisa diambil ya untuk diamalkan ya, menjadikan perubahan yang positif bagi diri Anda. Namun apabila ada yang negatif ya Mbak Wira mohon maaf yang sebesar-besarnya, jangan didengarkan, jangan diambil, jangan diamalkan ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ya, Anda boleh komen di statusnya Mbak Wira, boleh WA ya, boleh komen di live ini juga boleh ya. Nanti ya besok insya Allah kalau kita live lagi akan Mbak Wira bahas satu persatu. Terima kasih, sampai jumpa di esok hari jam 20.00 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.